Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan dibahas terkait skala pengukuran, yaitu bagaimana caranya merubah data kualitatif ke kuantitatif dengan beberapa metode atau skala pengukuran. Nah, yang pertama yaitu dibahas dulu terkait bentuk skala pengukuran. Jadi terdapat beberapa bentuk skala pengukuran yang tadinya datanya kualitatif, kita akan rubah menjadi kuantitatif, yaitu berupa angka-angka menggunakan beberapa bentuk. Nah, bentuk yang pertama yaitu skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur tanggapan atau respon seseorang tentang objek sosial. Penggunaan skala ini digunakan pada pilihan. Jadi sering dipakai pada bentuk metode pengumpulan data kuesioner. Pertanyaannya sifatnya adalah pertanyaan yang tertutup pilihan. Jadi pilihan ganda biasanya kayak gitu ya. Nah, jadi kita nggak bisa menggunakan skala ini ketika data kita diambil menggunakan wawancara, karena wawancara pertanyaannya bentuknya adalah terbuka. Jadi nggak ada pemilihan seperti itu. Jadi kalau skala Likert ini ciri-cirinya, bentuk skalanya pilihannya ada 5 skor, yaitu bisa sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Atau bisa yang lainnya, bentuknya tidak harus setuju. Misal sangat baik, baik, netral, tidak baik, sangat tidak baik. Atau mungkin sering, sangat sering, seperti itu. Jadi tidak harus selalu setuju, tapi ciri-cirinya skala Likert ini adalah 5 skala. Jadi kalau bentuknya bukan 5 skala, namanya bukan skala Likert. Jadi mungkin kalian pernah menjumpai beberapa kuesioner yang pilihannya hanya 3 atau pilihannya hanya 4. Itu boleh nggak boleh sebenarnya, tetapi dia tidak berbentuk skala Likert, karena skala Likert itu dia ciri-cirinya adalah 5. Dan saya menyarankan sebaiknya ketika kalian membuat kuesioner berencana untuk menggunakan pilihan seperti itu, lebih baik menggunakan skala Likert. Jadi pilihannya ada 5. Jadi nanti skornya ada 1 sampai 5. Nah, skor tertinggi adalah skor yang paling besar atau paling setuju dengan pernyataan yang dipertanyakan dalam kuesioner tersebut. Jadi misal sangat setuju, sangat sering, sangat baik, itu menunjukkan bahwa halnya adalah positif atau setuju atau mengiyakan dengan pernyataan yang ditanyakan dalam si kuesioner tersebut. Kalau misalnya negatif, bertolak belakang atau sangat berbeda gitu ya dengan pernyataan yang ada di situ di kuesionernya, berarti skornya paling kecil atau 1. Seperti itu. Jadi skala Likert ciri-cirinya ada 5 bentuk skala. Itu untuk bentuk skala yang pertama. Kemudian bentuk skala yang kedua ini juga sering kalian temui pasti ya di kuesioner, dan ini bisa tidak hanya kuesioner. Jadi kalau kalian mengambil datanya pakai wawancara, boleh menggunakan skala namanya skala Goodman. Jadi skala Goodman ini sekalian digunakan untuk mendapatkan penegasan yang terdiri dari 2 alternatif. Ya, tidak, baik, buruk, pernah, tidak pernah, sering, jarang, bagus, tidak bagus, seperti itu. Jadi ini bisa dipakai di kuesioner maupun di wawancara. Jadi biasanya pertanyaannya pertanyaan cepat, bentuknya juga pertanyaan tertutup seperti itu. Jadi biasanya kalau di wawancara di pertanyaan singkat gitu ya, apakah setuju dengan bla 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 gitu ya, nanti setuju, nanti baru ada tambahan pertanyaan yang lain, jelaskan alasannya gitu. Tapi yang bisa kita scoring adalah jawaban yang pilihan tersebut. Untuk alasannya nggak bisa kita scoring. Jadi alasannya itu hanya untuk mendukung hasil dari olah data yang nantinya akan dilakukan. Jadi olah datanya ya olah data yang bentuknya sudah kuantitatif. Jadi hasil olah data kuantitatif itu didukung dengan penjelasan-penjelasan tadi seperti itu. Itu skala Goodman. Kemudian bentuk skala yang ketiga ada skala semantik diferensial. Sebenarnya ini hampir sama dengan skala Likert, tapi bentuknya adalah garis. Jadi skala ini digunakan untuk mengukur sikap yang tersusun dari sebuah garis kontinum di mana nilai yang sangat negatif terletak di sebelah kiri, sedangkan nilai yang sangat positif terletak di sebelah kanan. Kemudian responden diminta untuk menjawab dengan memberikan titik di sepanjang garis kontinum sesuai dengan tanggapannya seperti itu. Jadi untuk semantik diferensial skornya itu tidak
tidak bulat 1, 2, 3, 4, 5, enggak, tapi semantik diferensial bisa misal 3,5, 4,8 seperti itu. Jadi bisa berbentuk desimal tergantung titiknya ditaruhnya di mana. Jadi nanti di garis diukur seperti itu. Itu untuk semantik diferensial. Hampir sama dengan Likert, tapi bedanya kalau di sini jawaban dari responden boleh berbentuk desimal gitu ya. Jadi tidak harus tiganya 3 pas gitu, misalnya 3,2 deh, 3,8 gitu, itu bisa. Misal sama-sama 3 tapi yang satu 3,2, yang sama-sama 3,8 kan tetap lebih besar 3,8. Jadi nanti di rata-rata untuk hasil olah data akhirnya. Oke, kemudian bentuk skala yang keempat adalah skala rating. Nah, ini rating juga sebenarnya hampir sama dengan Likert, cuman kalau rating biasanya skalanya 1 sampai 10 atau 1 sampai 100. Mungkin kalian pernah mendengar kalau di iklan ya, 7 dari 10 konsumen yang menggunakan. Nah, seperti itu berarti pakainya skala rating. Jadi skala rating ini, dalam skala ini data yang diperoleh adalah data kuantitatif yang akan ditransformasikan menjadi data kualitatif, sehingga pengukuran menggunakan skala ini menjadi lebih fleksibel karena dapat diterapkan pada berbagai fenomena. Jadi responden nanti akan diminta untuk melingkari angka sesuai dengan jawabannya, di mana angka 10 artinya sangat bagus, sangat baik, dan angka 1 artinya sangat buruk. Jadi biasanya ini pakainya rating kalau 10 ya bagus banget gitu ya. Kalau saya nilainya 2 ya berarti ratingnya saya mengukurnya gitu ya. Misal saya diminta untuk melakukan rating 10 hotel. Nah, silakan 10 hotel tersebut di rating tuh dari 1 sampai 10 kira-kira yang mana gitu. Nanti ada beberapa yang menjawab. Nah, itu tadi bentuk skala ada 4 ya. Yang pertama skala Likert, yang kedua skala Goodman, yang ketiga semantik diferensial, yang keempat skala rating. Kemudian yang selanjutnya penjelasannya yaitu jenis skala. Ini juga penting karena kalian perlu menentukan jenis skala tergantung kebutuhannya. Jadi sama-sama angka, tapi bentuk skalanya berbeda, artinya juga berbeda. Jadi yang pertama ada jenis skala nominal. Merupakan skala yang digunakan untuk menyatakan jumlah dari kategori kelompok yang membedakan satu sama lain. Sifat kategori ini mutually eksklusif, yang artinya jika satu indikator sudah masuk pada satu kategori, maka tidak mungkin masuk ke kategori yang lainnya. Gampangnya adalah skala nominal ini menunjukkan kelompok gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 itu tidak punya maksud bagus atau buruk, enggak. 3 itu lebih besar dari 1 gitu ya, 3 itu lebih bagus dari 1 tuh enggak. Jadi kalau skala nominal itu 1, 2, 3, 4 itu sama aja, hanya artinya berbeda. 1 itu artinya kelompoknya siapa, 2 itu kelompoknya siapa, 3 itu kelompoknya siapa, tidak menunjukkan bagus atau buruk. Contoh di situ ada data jenis kelamin. Kelompok 1 adalah angka 1 laki-laki, angka 2 perempuan. Misal nggak bisa saya maunya perempuan nomor 1, boleh, nggak apa-apa. Tidak ada harus laki-laki 1 perempuan 2. Atau contoh yang lain misal pendidikan, misal SD, SMP, SMA, D3, S1. Nah, tidak harus tuh SD 1, bisa aja yang S1 kelompok 1 gitu ya, S1 kelompok 1, D3 kelompok 2, SMA kelompok 3, SMP kelompok 4 kayak gitu. Jadi nggak ada besar atau kecil, tetapi berdasarkan kelompok. Angka itu menunjukkan kelompoknya. Jadi nanti skala nominal itu harus disertai dengan keterangan. 1 itu artinya apa, 2 itu artinya apa. Itu untuk skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Skala ordinal ini merupakan skala yang digunakan untuk menunjukkan peringkat atau skor. Biasanya digunakan untuk mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Ini seperti skala Likert. Jadi ada skor 5 itu artinya bagus gitu ya, 1 itu artinya nggak bagus. Begitupun ini contoh ada angka 3, angka 2, angka 1. Pada kasus ini nggak pakai skala Likert, berarti dia hanya pakai skala 3 aja, puas, cukup puas, dan tidak puas, seperti itu. Jadi yang angkanya besar artinya menunjukkan hasil yang positif atau setuju dengan pernyataannya. Angka yang kecil artinya menunjukkan hal yang negatif atau tidak setuju dengan pernyataannya. Itu untuk skala ordinal.
Oke, saya lanjutkan ya. Untuk skala interval ini biasanya digunakan untuk mengelompokkan juga, jadi hampir sama dengan skala nominal. Tapi bedanya dia berbentuk interval atau beberapa bagian gitu ya. Contoh di sini ada berat badan. Jadi skala interval ini adalah skala yang digunakan untuk membedakan tingkatan atau nilai. Jadi hampir sama dengan nominal, tetapi dia bertingkat. Pada skala interval data harus memiliki satuan nilai. Pada skala ini jarak atau interval antar tingkat sudah jelas, tapi belum memiliki nilai 0 yang mutlak. Jadi seperti kalian harus mentingkat-tingkat nilai, karena skala interval ini dipakai untuk jenis data yang memiliki satuan. Contoh berat badan kan satuannya kilogram, misal jarak satuannya kan kilometer, atau mungkin harga satuannya rupiah gitu ya. Nah, biasanya itu berbentuk tingkatan. Jadi kalau yang nilainya kecil dia masuk ke kelompok 1. Nah, kelompok satunya itu seperti skala nominal ya, tapi dia dilihat dari tingkatannya. Kalau skala nominal kan tadi nggak ada hubungannya sama besar dan kecil, tapi kalau di interval ini ada tingkatannya. Jadi kalau yang kelompok 1 dia adalah skala yang terkecil dulu, kemudian kelompok 2 skala yang besar lagi gitu ya. Jadi interval yang kecil, kemudian interval yang besar itu masuknya ke skala selanjutnya. Contoh di situ berat badan kelas 1 memiliki berat badan 41 sampai 50 kilo, kelas 2 51 sampai 20 kilo, kelas 3 masuk ke skala 61 sampai 70 kilo gitu. Jadi kalau interval itu untuk menunjukkan tingkatan nilai seperti itu. Kemudian yang terakhir ada skala rasio. Kalau skala rasio ini bentuknya desimal dan dia punya nilai 0 yang mutlak gitu ya. Kalau tadi di skala interval nggak ada nilai 0-nya. Biasanya kalau kasus di rasio ini dia pakai data-data berbentuk desimal, misal kayak rasio NPM, net profit margin, atau rasio debt equity ratio, atau rasio efektivitas, atau rasio efisiensi gitu ya. Jadi kita ngerubah beberapa hal menjadi berbentuk rasio atau yang bentuknya adalah desimal seperti itu. Ya, seperti itu yang bisa saya jelaskan mengenai skala pengukuran. Jadi ada bentuk-bentuk skala pengukuran ya. Yang pertama ada skala Likert, Goodman, semantik diferensial, dan rating. Kemudian ada jenis skala, ada 4, yaitu skala nominal, ordinal, interval, dan rasio. Seperti itu. Nanti setelah ini kalian coba praktek membuat kuesioner sebagai tugas ya. Nanti dikumpulkan ke saya bagaimana kalian beberapa menggunakan jenis yang berbeda, boleh pakai salah satu jenis juga boleh. Seperti itu. Terima kasih. Kita lanjut atau kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.